Selamat datang. Kali ini kita akan kupas tuntas sebuah prinsip hidup yang, wah, luar biasa banget. Sebuah warisan dari seorang ulama legendaris yang bisa mengubah cara kita memandang setiap hal. Coba deh kita mulai dengan pertanyaan ini. Pernah kebayang nggak kalau ada satu pola pikir, satu saja, yang bisa mengubah semua yang Anda lakukan? Dari kerjaan kantor sampai cara kita ngobrol sama keluarga, jadi sesuatu yang bernilai tinggi. Jadi sebuah mahakarya? Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama sosok hebat di balik gagasan ini. Terus, kita akan gali satu prinsip inti dari satu hadis spesifik. Lalu, kita bedah bareng-bareng apa sih definisi ihsan itu? Gimana penerapannya di semua hal? Dan terakhir, yang paling penting, kenapa ini relevan banget buat kita sekarang? Yap, untuk bisa benar-benar paham prinsipnya, kita harus kenal dulu nih sama arsiteknya, Imam An-Nawawi. Beliau ini seorang ulama super berpengaruh yang hidup di abad ke-13 di Damaskus. Lihat deh perjalanan hidupnya. Ini bukan main-main. Sejak kecil, fokusnya cuma satu, belajar dan mengajar. Bayangin, di usia 18 tahun, beliau pindah ke pusat ilmu dan bisa menghadiri sampai 12 kelas dalam sehari. Hidupnya sangat sederhana, bahkan beliau menolak digaji. Semua demi ilmu. Nah, yang bikin beliau luar biasa itu bukan cuma ilmunya, tapi karakternya. Beliau itu nggak cuma ngomong, tapi benar-benar hidup dengan apa yang diajarkan. Beliau berani banget menasihati penguasa pada masanya, Raja Az-Zahir Bebris, bahkan sampai menolak perintahnya karena dianggap nggak adil. Integritasnya top banget. Imam Nawawi nulis puluhan buku loh, tapi ada satu koleksi kecil yang isinya cuma 42 hadis yang dampaknya, wah, mendunia dan abadi sampai sekarang. Namanya Al-Arba'in atau 40 hadis. Nah, dari 42 hadis itu, kita nggak akan bahas semua. Kita akan fokus ke satu aja, hadis nomor 17. Dan disinilah harta karunnya. Satu hadis yang menyimpan prinsip hidup yang universal. Pernyataannya simpel tapi dalam banget. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Kata kuncinya di sini adalah segala sesuatu. Oke, kedengarannya bagus. Tapi ihsan itu sendiri apa sih artinya? Nah, ini dia. Mari kita bongkar sama-sama arti kata ini. Karena ini bukan sekedar berbuat baik biasa. Ini jauh lebih dalam dari itu. Jadi secara harfiah, ihsan itu artinya melakukan sesuatu dengan indah, menyempurnakan, atau excellence. Intinya adalah gimana caranya kita ngerjain sesuatu dengan kualitas terbaik, dengan ketulusan penuh, seperfect mungkin yang kita bisa. Dalam konteks spiritual, ihsan ini punya dua level. Level yang paling tinggi itu wow, kita beribadah seolah-olah kita bisa lihat Tuhan. Tapi, kalau kita belum bisa sampai situ, ada level dasarnya yang gak kalah kuat, yaitu sadar sepenuhnya kalau Dia selalu melihat kita. Kesadaran ini nih yang langsung ngubah kualitas semua yang kita lakuin. Tapi, disinilah konsepnya jadi gila, radikal banget. Hadisnya bilang ihsan itu berlaku untuk segalanya, bukan cuma buat sholat atau puasa. Dan contoh yang dikasih setelahnya, jujur, bikin kaget. Coba dengerin deh lanjutannya. Maka jika kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Tunggu dulu. Membunuh? Menyembelih? Kok bisa ada kata baik di situ? Ini nunjukin kalau prinsip ihsan ini benar-benar nggak pandang bulu, bahkan berlaku di situasi paling ekstrim. Dan ini bukan cuma teori. Lihat deh betapa praktisnya ihsan itu. Pertama, pisaunya harus tajam. Disiapin dari awal, tujuannya apa? Biar cepat, biar bersih. Kedua, hewannya ditenangin dulu, jangan ditakut-takutin. Dan terakhir, prosesnya harus secepat mungkin untuk mengurangi penderitaan. Detail banget kan? Ada cerita keren banget di balik ini. Nabi Muhammad pernah menegur orang yang ngasah pisau di depan kambing yang mau disembelih. Kata beliau, kamu mau bikin dia mati 2 kali. Dalam banget kan? Ini soal empati, soal mikirin perasaan makhluk lain, bahkan di momen-momen paling sulit sekalipun. Dan ternyata prinsip ini berlaku di semua area. Ke orang tua harus dengan kebaikan terbaik. Ke pasangan sama. Tetangga, hewan, bahkan lihat deh sampai ke musuh dalam perang pun ada aturannya. Nggak boleh mutilasi, nggak boleh nyakitin non-kombatan. Standar keunggulannya tinggi banget. Oke, keren banget prinsipnya. Tapi ini kan dari abad ke-13. Apa relevansinya buat kita sekarang di tengah hiruk-pikuk abad ke-21 yang serba cepat ini? Jawabannya, ihsan itu bukan sekadar tindakan, tapi sebuah mindset, pola pikir.
Ini adalah pilihan sadar kita untuk ngasih kualitas dan makna ke setiap hal yang kita kerjain. Sekecil apapun itu. Nyuci piring, balas email, ngerjain tugas kuliah, semuanya bisa jadi mahakarya kalau kita pakai mindset ihsan. Dan puncaknya ada janji yang indah banget. Bukankah balasan untuk ihsan selain ihsan itu sendiri? Artinya kebaikan dan keunggulan yang kita tebar, yaitu juga yang akan kembali ke kita. Kualitas akan melahirkan kualitas. Jadi, pertanyaannya buat kita semua, bukan besok, bukan lusa, tapi hari ini juga. Di bagian mana dari hidup kita bisa mulai menerapkan ihsan? Apa satu hal kecil yang bisa kita pilih untuk lakukan, bukan cuma sekedar selesai, tapi dengan excellence? Coba kita pikirkan.